Judul: Anomali Tung 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 Sahur. Di sebuah kota kecil bernama Cempaka Wetan, suasana bulan Ramadan selalu dinanti-nanti oleh penduduknya. Tradisi membangunkan sahur dengan iringan Tung 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 Sahur adalah momen yang paling ikonik. Namun, Ramadan kali ini berbeda, sangat berbeda. Malam keempat Ramadan, penduduk dikejutkan oleh suara kentongan yang tidak biasa. Biasanya, grup anak muda yang keliling kampung akan membangunkan sahur sambil bernyanyi riang. Tapi malam itu, suara kentongan terdengar sangat kencang, berirama aneh, dan terasa menakutkan. Tung, tung tung, tung tung, tung tung tung. Warga yang terbangun merasa ada yang ganjil. Seorang warga tua bernama Pak Arif mencoba keluar rumah untuk melihat siapa yang keliling. Tapi jalanan kosong, tidak ada siapapun. Hanya terdengar suara kentongan yang terus menggema dari arah gang sempit yang menuju ke kebun bambu tua. Esok harinya, kabar ini menyebar. Orang-orang mulai merasa resah. Seorang pemuda bernama Jalu, yang juga bagian dari tim sahur keliling, memutuskan untuk menyelidiki bersama 3 temannya, Dika, Seno, dan Wira. Mereka membawa kentongan, senter, dan semangat Ramadan. Pukul 2.30 dini hari, mereka mulai berkeliling. Saat melewati gang sempit dekat kebun bambu, senter mereka tiba-tiba meredup. Angin dingin meniup pelan, membawa aroma tanah basah dan kayu terbakar. Tiba-tiba, dari balik bayangan, muncullah sosok aneh. Tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya menyerupai batang kayu berwarna jingga tua. Wajahnya lebar, mata melotot, dan di tangannya ada kentongan besar. Ia melangkah pelan, lalu mulai memukul kentongannya. Tung, tung tung. Sahur. Jalu dan teman-temannya terpaku. Sosok itu menatap mereka, lalu mengangguk perlahan, seolah menyambut mereka ke dalam tradisinya. Bukannya menyerang, sosok itu justru mengelilingi kampung bersama mereka, memukul kentongan dengan irama yang aneh tapi menarik. Setelah berputar, sosok itu kembali ke gang bambu dan menghilang begitu saja. Pagi harinya, Jalu bercerita pada warga. Banyak yang tidak percaya, tapi setiap malam berikutnya, suara kentongan itu kembali, selalu dari arah gang bambu. Beberapa warga yang memberanikan diri melihatnya selalu melaporkan hal sama. Makhluk kayu misterius yang membangunkan sahur. Seorang ustaz kampung, Ustaz Mahmud, mengatakan bahwa itu bisa jadi penunggu tua penjaga tradisi. Dulu, ada seorang kakek yang tak pernah absen membangunkan sahur dengan kentongan. Ia meninggal di bulan Ramadan bertahun-tahun lalu. Mungkin semangatnya tetap hidup dalam bentuk yang aneh itu. Namun, makin malam, makin aneh. Di malam ke-17 Ramadan, suara kentongan itu terdengar tidak hanya di kampung, tapi di desa seberang, bahkan sampai ke kota kecil di utara. Sosoknya muncul di berbagai tempat secara bersamaan. Beberapa rekaman warga menunjukkan makhluk kayu itu berjalan sendiri, menatap kamera, lalu berkata, "Tung, tung, tung. Sahur." Netizen mulai menyebutnya anomali Tung Tung Sahur. Pakar supranatural, bahkan tim ilmuwan, turun tangan. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana satu makhluk bisa muncul di banyak tempat sekaligus selalu saat sahur. Ramadan hampir berakhir. Di malam ke-29, saat malam takbiran mulai menggema, suara kentongan itu tiba-tiba berhenti. Malam itu sunyi, tidak ada suara tung-tung lagi. Tahun berikutnya, Ramadan kembali datang. Dan pada malam keempat, tung, tung tung, sahur. Makhluk itu kembali. Kali ini, ia berdiri di lapangan masjid, dikelilingi anak-anak yang tertawa dan menirukan kentongannya. Dan sejak itu, anomali Tung Tung Sahur menjadi bagian dari legenda Ramadan. Entah nyata, entah tidak, tapi satu hal pasti, sahur tak akan pernah sama lagi.